Halo, perkenalkan nama saya Andika Bahri Lutfi dengan NIM 2106020055. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tubular solar steel atau TTS. Solar steel dari desain yang berbeda telah diusulkan dan diselidiki dengan maksud untuk mendapatkan output di sitlat yang lebih besar. Yang kedua, solar steel biasanya diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu tipe efek tunggal dan tipe efek ganda. Yang ketiga, tubular solar steel atau TTS dibangun untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi natural dari solar steel. Yang keempat, analisis rinci TTS dari setiap dimensi untuk memprediksi produktivitas malam hari disajikan. Yang kelima, berfokus pada analisis teoretis dari produksi malam hari TTS. Yang keenam, analisis transien sederhana dari tabung surya multisumbu disajikan oleh Kumar dan Armar pada tahun 1992. TTS ini dibuat dari kaca tebal dan tidak mudah dibuat dari daerah terpencil. Harga kaca juga cukup tinggi. Next, materi selanjutnya, prinsip-prinsip tubular solar steel. TTS terdiri dari penutup tabung transparan dan bak setengah lingkaran hitam. Di dalamnya penutup tabung panas radiasi matahari setelah ditransmisikan melalui penutup tabung transparan sebagai besar diserap oleh air di bak. Akibatnya air memanas dan menguap. Kedapatan uap dari udara lembab meningkatkan terkait dengan penguapan dari permukaan air dan kemudian uap mengembung di permukaan bagian dalam penutup tabung. Melepaskan panas laten, penguapannya akhirnya air yang terkondensasi secara alami menetes ke bawah penutup tabung karena gravitasi dan kemudian disimpan ke dalam kolektor melalui pipa yang dilengkapi di ujung bawah penutup. Baik, slide yang ketiga. Di situ ada struktur TTS. Baik, yang gambar 1 atau A yaitu second model menunjukkan penampang model kedua TTS. Bingkai dirakit dengan 6 pipa GL dan 6 pipa GL yang disusun dalam arah memperpanjang dan melintang. Masing-masing pipa GL memiliki panjang 0,51 meter dan diameternya 6 mm. Cincin GL memiliki panjang 0,38 meter dan diameternya 2 mm. Penampang model pertama ditunjukkan pada gambar 1B, yaitu first model. Penutup tabung model pertama yang dirancang oleh kelompok penelitian terbuat dari lembaran vinil klorida transparan setebal 0,5 mm. Yang ketiga, film polietilen biasanya yang paling umum digunakan pertama kali sebagai penutup untuk model kedua TTS karena daya tahan film polietilen. Biasanya ini diamati sekitar 5 bulan. 2 film plastik tahan lama baru yaitu soft polyvinyl klorida yaitu atau SPFC, dan diastar nama komersial film tahan lama polyfilm pertanian. Oleh karena itu dipilih untuk tujuan praktis. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Biaya produksi air bersih dengan TTS. Biaya produksi air bersih dengan menggunakan TTS. Faktor terpenting untuk penerapan praktis TTS adalah biaya produktif air bersih. Biaya produksi air tawar dengan menggunakan model kedua adalah sekitar 1.245 yen per meter per kubik, yang hanya 13% dari yang pertama. Diharapkan biaya produksi air akan berkurang sepertiga dari negara berkembang dan negara terbelakang.
Slide selanjutnya yaitu model eksperimen. Metode eksperimen, model kedua eksperimen dilakukan di ruang yang dikontrol suhu dan kelembapan relatifnya untuk menjaga agar kondisi lingkungan eksternal di sekitar TTS tetap konstan. Peralatan terdiri dari TTS, solar simulator, piranometer, data logger, 3 termohigrometer, dan 3 timbangan listrik. Yang kedua, simulator surya memiliki 12 lampu inframerah yaitu 125 watt yang disusun dalam 6 baris masing-masing 2 lampu, dan percobaan ini suhu permukaan air tawar, udara, penutup tabung, dan udara ambien, kelembapan relatif udara lembab dan udara ambien, dan radiasi flux panas masing-masing diukur dengan termokopel, termohigrometer, dan piranometer. Pengukuran untuk air tawar, pengukuran untuk TW itu yaitu suhu permukaan air, dan THA yaitu udara lembab, dan yang TC yaitu penutup tabung. Termokopel ditempatkan di air dangkal untuk mengukur suhu permukaan air. 16 termokopel dipasang pada kedua permukaan dalam luar penutup tabung pada 8 titik yang berbeda pada interval yang sama di sepanjang keliling penutup. Keluaran rata-rata dari titik-titik permukaan bagian dalam ini diadopsi sebagai nilai TC, termokopel dan hidrometer dipasang pada 50 mm di bawah bagian atas penutup tabung untuk mengukur TA dan RH. Data secara otomatis diunduh ke pencatat data pada interval 1. Slide selanjutnya, metode eksperimen. Model pertama, eksperimen yang sama menggunakan model pertama. Tidak ada perbedaan peralatan yang diucapkan atau digunakan pada percobaan pertama dan kedua, kecuali tambangan keseimbangan listrik untuk mengamati 35 DLA. Keterbacaan 0,01 G terhubung ke 3 komputer. Slide selanjutnya, hasil eksperimen menunjukkan variasi waktu dari flux penguapan per jam, W flux, kondensasi per jam, WC untuk model kedua saja. Flux produksi per jam, WP suhu, TW, THA, dan TC, dan RHHA untuk model kedua. Yang pertama, masing-masing waktu yang diperlukan untuk keadaan stabil dari WE, WC, dan WP adalah sekitar 6 jam setelah memulai kedua percobaan. Awal percobaan yang ditunjuk sebagai plus sama dengan 0 menunjukkan waktu menyalakan simulator surya. Terdeteksi dalam 1 jam pertama percobaan, sedangkan WP direkam 2 jam setelah dimulainya percobaan. Ada jeda waktu yang besar antara kami dan WP, namun jeda waktu antara kami dan WC sangat kecil dan sulit untuk membedakan perbedaan antara keduanya. Slide yang selanjutnya. Yang pertama, RHHA sangat jauh di bawah 100%. Pada kedua model, yaitu udara lembab, jelas tidak jenuh. Jika densitas uap udara lembab FHA jenuh, kondisi penguapan di permukaan air yaitu kondisi penguapan di permukaan air yaitu FW lebih besar dari FWA. Karena udara lembab pasti tidak jenuh, dapat disimpulkan bahwa WC dan WP akan sangat dipengaruhi oleh suhu udara lembab dan fraksi kelembapan relatif THA atau RHHA. Menunjukkan hubungan WE, WC, dan WP dengan THA atau RHHA untuk model pertama dan kedua. Baik, slide selanjutnya.
Maksud dan alur penelitian model. Membuat model evaporasi dengan ekspresi teoretis. Yang kedua, memverifikasikan validitas model penguapan 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah-langkah diambil untuk mencapai 2 tujuan, yaitu 1. Tujuan dari langkah pertama adalah untuk menentukan nilai M yang merupakan salah satu dari 2 parameter yang tidak diketahui dalam ekspresi teoris baru yang diturunkan dengan analisis dimensi. Yang kedua, tujuan dari langkah kedua adalah untuk menentukan nilai-nilai yang merupakan parameter lain yang tidak diketahui dalam ekspresi teoris HWE menggunakan hasil eksperimen laboratorium TTS sebelumnya. Baik, sekian dan terima kasih.